Halo adik-adik semua, selamat datang di Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di channel Lautan Ilmu Kimia. Hari ini saya akan jelaskan mengenai bentuk molekul gitu ya. Nah, bentuk molekul, cara menentukannya nanti ada dua macam cara ya. Ada cara sekolah, ada cara cepatnya juga. Kalau cara sekolah, nanti kalian bisa menggunakan teori VSEPR dan domain elektron. Dengan prinsipnya ada 3 prinsip. Pertama, antar domain elektron. Jadi domain elektron itu kedudukan elektron ya di dalam pusat, gitu ya. Saling tolak menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum, gitu ya. Nah, hal ini yang akan mengakibatkan model-model dari bentuk molekul seperti itu. Oke, kemudian urutan kekuatan tolakan antar pasangan elektron bebas ini paling kuat. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan ini lebih kuat daripada tolakan antara pasangan elektron dengan pasangan elektron. Akibat dari tolakan ini bisa mengakibatkan kecil besarnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Nah, nanti saya akan bahas gitu ya. Nah, bentuk molekul nanti ditentukan oleh apa? Oleh pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Karena pasangan elektron bebas ini mengakibatkan tolakan ke dalam suatu atom satu dengan atom yang lain yang diikat oleh pusat, sehingga mengakibatkan bentuk-bentuknya yang bermacam-macam. Nah, cara menentukannya nanti kalian bisa menggunakan rumus geometri. Oke, bagaimana cara kita menentukan rumus geometri? Rumus geometri dirumuskan sebagai AXE. Nah, ini adalah rumus geometri. Cara mencari AXE nanti ada dua cara. Yang pertama ada cara sekolah. Yang kedua nanti ada cara cepat. Gitu ya. Untuk cara sekolah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita bahas dulu ya untuk cara sekolah. Kalau cara sekolah, pengertian A, X sama E. A ini adalah atom pusat, sedangkan X ini pasangan elektron ikatan, sedangkan E ini pasangan elektron bebas. Atau nantinya kita bisa mencari E dengan rumus elektron valensi dikurangi dengan pasangan elektron ikatan dibagi dengan 2. Nah, ini cara untuk mencari nilai dari E. Kalau untuk cara sekolah gitu ya. Oke, contoh misalkan saya punya senyawa atau molekul H2O. Oke. H2O ini memiliki bentuk molekul apa? Langkah yang harus kalian lakukan adalah kita harus tahu PEI sama PEB. Cara tahu PEI sama PEB-nya didapat dari mana? Dari struktur Lewis. Jadi ini harus kita gambarkan struktur Lewisnya supaya nanti tahu berapa banyak atom yang diikat pusat untuk penentuan pasangan elektron ikatan. Gitu ya. Cara menentukan struktur Lewis, langkah-langkahnya kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang ikatan kovalen. Jadi hari ini langsung saja. Hidrogen ini kita tentukan dulu golongannya H golongan 1, O-nya golongan 6. Sehingga yang menjadi atom pusat adalah atom yang paling sedikit jumlahnya dalam molekul H2O, berarti oksigen. Kita stabilkan dulu supaya tahu berapa elektron yang digunakan untuk perikatan. H untuk stabil butuh 1, O-nya untuk stabil butuh 2. Sehingga pusat kita gambar di tengah dulu. Namanya pusat itu menyediakan
elektron yang digunakan untuk berikatan disesuaikan dengan kebutuhan atom yang diikat, yaitu H. H-nya butuh 1 dan jumlahnya 2. Jadi langsung kita gambar 1, 2, sisanya adalah berikatan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kemudian baru kita masukkan hidrogennya 1, 2. Inilah yang dikatakan sebagai pasangan elektron ikatan, sehingga pasangan elektron ikatannya sebanyak 2 atau nilai X-nya nanti sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita bisa mencari nilai E. Cara mencari nilai E, langsung saja kalian bisa gunakan rumus EV min. Pasangan elektron ikatan dibagi dengan 2. Berarti EV-nya pusatnya 6. Jadi yang dilihat adalah pusat ya. Kemudian dikurangi pasangan elektron ikatannya ada 2 dibagi 2. Maka totalnya di sini ada 2. Sehingga rumus geometrinya sama dengan AX2E2. Oke, setelah kita dapatkan rumus geometri dari molekul H2O AX2E2, maka kita tinggal tentukan bentuk molekulnya seperti apa gitu ya. Maka nanti kalian tinggal lihat model-model bentuk molekul yang ada di sini ya. AX2E2. Jadi AX2E2 itu adalah bentuk dasarnya 4 ya. Nah, jadi gini cara mencarinya, 2 tambah 2 4, bentuk dasar 4. Nah, 4 ini AX4 ya. E itu tadi kan bebas ya, pasangan elektron bebas. 4 itu bebasnya 2, 1, 2. Berarti nanti modelnya tinggal seperti ini dan diberikan di sini modelnya adalah bentuk bengkok atau V. Dan sudut ikatannya adalah 104,5 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke. Sedangkan untuk yang kedua, cara cepatnya dalam menentukan rumus geometri seperti ini. Rumus geometri tadi kan sudah ditentukan. Nilainya sama dengan AXE. A-nya adalah atom pusat. Jadi atom pusat ini nilainya selalu 1. Sedangkan X ini pasangan elektron ikatan. Nah, ini dilihat aja atom yang diikat oleh pusat ada berapa banyak ya. Nah, maka langsung dia menjadi atom yang diikat atau pasangan elektron ikatan. Sedangkan kalau pasangan elektron bebas atau nilainya E, nanti kita bisa gunakan rumus yang saya berikan. Contoh misalkan di sini saya pakai contoh yang sama, yaitu molekulnya adalah H2O. H2O untuk menentukan PEB-nya kita tentukan golongannya dulu dari masing-masing atom penyusun H2O. H ini masuk golongan 1, O-nya masuk golongan 6. Sekarang yang distabilkan adalah atom yang banyak jumlahnya, yaitu H. H jumlahnya 2 kan? Kita stabilkan, stabil butuh 1. Angka 1 ini nanti kamu kalikan dengan jumlahnya H. Taruh atas sini 2. Angka 2 ini nanti jadikan pengurang. Kenapa kok dikurangi, tidak ditambah? Karena tujuan kita adalah mencari berapa banyak elektron yang nggak kepake. Jadi 2 ini artinya 2 elektron yang dipakai. Makanya supaya tahu yang nggak kepake berapa, maka harus dikurang. Sehingga didapatkan untuk total elektron yang nggak kepake adalah 4 elektron. Karena kita mencari pasangan elektron bebas, maka harus dibagi 2. Sehingga didapatkan PEB-nya atau E-nya sama dengan 2. Kalau PEI, cara mencarinya ini lihat. Atom yang diikat oleh pusat ada berapa banyak? Atom yang diikat oleh pusat di sini sebanyak 2. Maka nilai 2 itu langsung kita jadikan sebagai PEI atau nilai X-nya, berarti nilainya 2. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan rumus geometri dari molekul
H2O sama dengan AX2E2. Nah, seperti ini ya. Lah AX2E2 memiliki bentuk molekul seperti apa? AX2E2 memiliki bentuk molekul, tinggal kita cocokkan ya. Carinya biar cepet gini, 2 tambah 2 4. Berarti bentuk dasar 4. Nah, ini bentuk dasar 4. Ya. Nah, 4 2 2 ya, yang bebas ada 2, yang diikat ada 2. AX2E2, maka bentuknya adalah bentuk bengkok. Nah, jadi di sini nanti langsung kalian tulis bentuk bengkok atau V planar. Nah, sama dengan ini tadi, AX2E2 bentuknya adalah V planar. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih triknya bagaimana cara kita untuk menghafalkan tipe-tipe molekul dari senyawa kovalen yang diberikan. Kalau kita misalkan diberikan catatan seperti ini kan enak ya, gampang, kita tinggal lihat aja, kita cocokkan, mencari rumus geometrinya, kemudian tinggal kita cocokkan. Nah, ini kan ada banyak sekali kan untuk tipe-tipe molekulnya. Nah, cara menghafal dengan cepat adalah caranya seperti ini. Kita tentukan dulu acuannya, misalkan gini, pasangan elektron atau domain elektronnya ini kan 2 ya, maka kalau 2 itu pasti lurus. Nah, seperti ini modelnya. Nah, lurus seperti ini namanya adalah linear, sudutnya nanti 180 sudut tolakannya ya. Kemudian nanti kalau 3, total 3 domainnya, berarti yang diikat 3 kemungkinannya kan yang diikat 3 bebasnya 0. Maka yang pertama bisa AX3. Kalau AX3, maka pusatnya di tengah dengan tolakan yang sama semua, maka modelnya nanti seperti segitiga planar. Ini kalau kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Sudutnya nanti di sini nilainya 120. Sedangkan 3 ini kemungkinannya bisa 21. Jadi ini nggak usah dihafal ya. Jadi nggak usah dihafalkan. Kalau 21 ini nggak usah dihafalkan modelnya. Caranya gimana? 1 kamu tambah 2, bentuk dasarnya kan ini. 1 ini kan bebas. Bebas itu artinya nggak diikat. Hilangkan aja 1, terserah. Mau atas ini boleh, atas ini boleh, terserah. Maka modelnya seperti ini. Ya, nanti namanya adalah bentuk V. Nah, seperti itu ya. Sama kayak ini. Bentuk dasarnya berapa mas? Bentuk dasarnya 4. 40 AX4. AX4 ini modelnya seperti tripod. Nah, seperti ini ya. Nah, namanya adalah tetrahedral. Oke. Sudut tolakannya adalah 109,5 derajat. Kemudian kalau misalkan kemungkinan yang kalau domainnya ada 4 itu bisa 31. Nah, ini nggak usah diikat, nggak usah dihafalkan maksudnya ya. Jadi caranya adalah 4 ini masuk apa? Genap apa ganjil gitu ya. Kalau genap nanti yang diambil itu yang atas. Jika ada E atau bebas. Nah, contohnya ini 1 3 ya kan, atau 31 yang diikat 3 bebasnya 1. Kamu tambah aja. Oh, bentuk dasar seperti ini. 1 tambah 3 4. 4 ini genap. Kalau genap nanti ambil atas, atasnya hilang. Nah, nanti modelnya jadi segitiga piramida. Nah, seperti itu ya. Kemungkinan lagi kalau 4 itu bisa 22. Lah 22 itu berarti kan bentuk dasarnya kan 4 lagi yang ini. Nah, yang ini ya. Maka nanti sama. Bebasnya 2 yang diikat 2, yang diambil yang atas. Hilang, ini hilang. Terserah, kalau yang bawah boleh sini boleh sini boleh. Maka nanti jadinya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk V. Nah, kemudian diambil lagi kan nggak bisa. Maka kemungkinan lagi di sini yang diikat 5 ya, bebasnya di sini 0 gitu kan. Maka modelnya itu gini, kalau lebih dari 4 maka atasnya ada 1, bawahnya ada 1. Ini pusat. Yang diikat pusat nanti ada 3. 1, 2, 3 ada di samping sisanya. Gitu ya.
Oke, dihafalkan. Kalau ini kan modelnya seperti segitiga piramida gitu ya. Dia double dua, atas sama bawah. Makanya namanya segitiga bipiramida atau trigonal bipiramida. Sekarang untuk menentukan kemungkinannya lagi ada 41. Lah 41 nggak usah dihafal, tinggal lihat aja. Ini masuk apa? Masuk ganjil. Kalau ganjil nanti yang diambil yang samping jika ada yang bebas atau gitu ya. Nah contohnya kayak ini, bebas 1 yang diikat 4, 1 tambah 4 bentuk dasarnya 5 modelnya seperti ini. Nah diambil samping 1 ini diambil. Nah misalnya tak ambil sini, modelnya nanti seperti ini. Nah ini tuh masuk ke dalam tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit ya. Ini kalau kita ambil, ini jungkit sini. Nah, ini tumpuannya di tengah sini ya. Jadi ini nanti nama lainnya adalah jungkat jungkit ya, seperti itu. Kemungkinan lagi kalau 5 itu yang diikat 3 bebasnya 2. Maka kalau 2 tambah 3 totalnya 5. 5 itu bentuk dasarnya adalah seperti ini, segitiga bipiramida. Kalau ada ganjil, bentuk dasarnya yang diambil samping. Ambil dua-duanya sini, 1, 2. Tinggal ini sama ini. Nah itu sama ini ya. Masuk apa ini? Namanya adalah T planar atau bentuk T. Gitu ya. Oke. Kemudian kemungkinan lagi kalau 5 itu bisa 2, 3. 2 tambah 3 bentuk dasar 5, atas 1, bawah 1, pusatnya di tengah, mengikat 1, 2, 3. Nah bebasnya 3 kan, diambil 3-3-nya di samping, namanya adalah linear. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau genap nanti ambil atas, kalau ganjil ambil samping. Oke.